Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ingin memaparkan hasil penelitian kami tentang horsepower hijau, optimalisasi produksi gas metana dari kotoran kuda melalui fermentasi anaerobik. Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan kotoran kuda sebagai bahan baku biogas yang ramah lingkungan dengan fokus pada pengaruh penambahan efektif mikroorganisme 4 atau IM4 terhadap produksi gas metana. Hasil pengukuran dengan sensor MQ4 menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi E4 meningkatkan produksi gas metana. Uji one way ANOVA menunjukkan perbedaan sangat signifikan antara perlakuan, yaitu P kurang dari 0,001 yang menandakan pengaruh kuat dari penambahan E4 terhadap produksi biogas. Kebutuhan energi yang terus meningkat akibat pertumbuhan industri dan populasi membuat penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat. Hal ini menimbulkan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Sedangkan di Indonesia, cadangan energi fosil semakin nipis sehingga diperlukan pengembangan energi terbarukan. Salah satu potensi yang dapat dijadikan solusi adalah biogas. Biogas yang pada umumnya menggunakan kotoran sapi ataupun kotoran ternak lainnya, di sini kami menggunakan kotoran kuda yang menjadi limbah di lingkungan kami dan belum dikelola secara maksimal sehingga mencemari lingkungan sekitar. Pertanyaan yang harus dijawab dari penelitian kami adalah, apakah Y4 meningkatkan produksi biogas dibanding campuran air biasa? Dan untuk tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh Y4 terhadap volume biogas. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan satu kelompok kontrol dan dua kelompok eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SMA Darut Tauhid Boarding School Putri dan Eko Pesantren Darut Tauhid pada bulan Mei sampai September 2025 dengan pencatatan data selama 8 sampai 9 hari menggunakan sensor MQ4 untuk mengukur gas metana. Dan untuk analisis data, kami menggunakan dua cara, yaitu satu, laju produksi gas metana yang dihitung dari kemiringan atau slope grafik hasil pengamatan. Dua, uji one way ANOVA yang digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikansi antar kelompok. Jika p-value lebih kecil daripada percepatan atau f hitung lebih besar dari f tabel, berarti terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan. Pada hasil dan analisa, kami menggunakan 3 perlakuan, yaitu perlakuan pertama, kami mencampurkan kotoran kuda sebanyak 3 kg dan air sebanyak 3,75 liter. Dan pada perlakuan kedua, kami mencampurkan kotoran kuda sebanyak 3 kg dan air sebanyak 3,75 liter dan penambahan M4 sebanyak 12,5 mili. Dan pada perlakuan ketiga, kami mencampurkan kotoran kuda sebanyak 3 kg dan air sebanyak 3,75 liter dengan penambahan M4 sebanyak 25 mili. Data pencatatan jumlah produksi gas menggunakan sensor MQ4 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut. Bisa dilihat warna biru sebagai T1, warna kuning sebagai T2, dan warna hijau sebagai T3. Kami mengambil data produksi metana pada jam ke-1 dan bukan pada jam ke-0 karena sensor MQ4 memerlukan proses pemanasan awal yaitu kurang lebih 1 jam untuk mencapai kondisi kerja yang stabil. Produksi gas metana dari ketiga perlakuan menunjukkan pola kenaikan yang berbeda. Digester T1 sebagai kontrol menunjukkan laju produksi gas yang lambat, meningkat bertahap dari 50 ppm pada jam pertama menjadi sekitar 140 ppm pada jam ke-190. Hal ini mencerminkan fermentasi alami dengan aktivitas mikroorganisme terbatas. Dan penambahan M4 1% pada digester T2 meningkatkan laju produksi gas. Akumulasi gas mulai stabil sejak awal dan mengalami lonjakan signifikan antara jam ke-99 hingga jam ke-162, yaitu dari 100 mili menjadi 180 mili, dengan volume puncak sekitar 230 mili pada jam ke-190. Ini menunjukkan M4 1% mampu mempercepat dekomposisi bahan organik. Sementara pada digester T3 dengan penambahan M4 sebanyak 2% menunjukkan hasil tertinggi dan produksi gas meningkat konsisten sejak awal, yaitu 120 mili pada jam pertama hingga mencapai 350 mili pada jam ke-190. Peningkatan tajam terjadi antara jam ke-141 hingga ke-176, yaitu 220 mili menjadi 320 mili, menandakan efektivitas lebih tinggi pada konsentrasi M4 yang lebih besar. Sementara pada digester T3, perbedaan signifikan antar perlakuan menunjukkan bahwa M4 mempercepat proses fermentasi melalui aktivitas mikroorganisme. Kami menilai kecepatan peningkatan produksi metana dilakukan dengan menghitung gradien rata-rata ppm per jam pada masing-masing digester. Hasil perhitungan gradien menunjukkan perbedaan signifikan antar perlakuan. Digester T1 atau kontrol memiliki gradien terendah sebesar 0,342 ppm per jam, menandakan fermentasi berlangsung secara lambat. Penambahan M4 1% pada T2 meningkatkan gradien menjadi 0,413 ppm per jam. Sementara pada T3 dengan penambahan M4 sebanyak 2% mencatat gradien tertinggi sebesar 0,587 ppm per jam. ANOVA dilakukan dengan kriteria signifikansi P kurang dari 0,005, namun karena tidak adanya replikasi, p-value secara formal tidak terdefinisi dan tercatat sebagai 0,000. Meski demikian, interpretasi tetap valid secara ilmiah. Data menunjukkan tren yang jelas bahwa perlakuan T3 menghasilkan laju produksi metana tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa penambahan M4 berpengaruh signifikan terhadap laju produksi biogas, dan kami menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan minimal 3 ulangan dan memanfaatkan residu fermentasi sebagai pupuk kompos untuk mengurangi limbah. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.